Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi, yaitu kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajarannya, kita akan menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi, sama seperti pembelajaran sebelumnya anak-anak. Selanjutnya, IPA ini ada materi yang baru loh. Kita akan mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doakan Pak Guru pimpin, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak silakan dipersiapkan buku pena jilid 4C kalian. Tema 7 subtema 2 karena kita akan mempelajari bahasa Indonesia dan IPA, jadi persiapkan diri. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari kata-kata sulit dan IPA kita akan mempelajari tentang gaya listrik. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi bagian kedua. Nah, anak-anak masih ingatkan kalian saat membaca pasti anak-anak pernah menemukan kata-kata yang belum anak-anak ketahui artinya. Nah, memahami arti kata-kata sulit dapat kalian latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Nah, anak-anak dapat mencari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jika tidak punya KBBI, anak-anak bisa langsung search di Google. Ketik saja KBBI online, pasti akan diarahkan ke website Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Nah, selain kalian cara yang tadi, cara memahami kata sulit dari satu teks juga dapat kalian lakukan lebih lanjut, yaitu yang pertama, mencatat dalam buku catatan. Yang kedua, mencari arti kata dalam glosarium. Misalnya di buku itu ada kata sulit, biasanya paling belakang buku ada glosariumnya. Jika tidak ada glosarium, carilah pada KBBI. Nah, jika ketiga hal tadi sudah kalian pahami, selanjutnya kalian dapat berlatih dengan cara menyusun kata sulit tersebut menjadi kalimat yang baru. Nah, hari ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyusun beberapa kata yang sulit yang ada di buku kalian. Jadi Pak Guru sudah memilihkan beberapa kata yang sekiranya sulit untuk dimengerti. Jadi kalian harus menyusunnya menjadi kalimat yang baru. Nah, nanti untuk lembar kerjanya Pak Guru akan share via WA group. Nah, kita akan lanjut dulu ke materi IPA. Ya, kita akan menjelaskan tentang gaya listrik dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya listrik itu merupakan gaya yang timbul oleh benda bermuatan listrik, anak-anak. Nah, listrik dibagi menjadi dua muatan. Ada muatan positif dan juga muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis, jika didekatkan akan tolak-menolak. Ini juga sama halnya seperti magnet, anak-anak. Jika dua kutubnya yang sama, itu pasti akan tolak-menolak. Jika kutubnya berbeda, dia pasti akan tarik-menarik, sama dengan muatan listrik, anak-anak. Contoh, jika muatan listrik positif, dia akan saling tolak-menolak dengan muatan positif. Jika muatan negatif, juga akan tolak-menolak dengan muatan negatif. Tapi sebaliknya, jika muatan positif dan muatan negatif dipertemukan, maka akan menjadi tarik-menarik. Nah, listrik juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya listrik statis dan listrik dinamis. Di mana listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir listrik. Benda-benda yang tidak mengalir listrik, contohnya adalah penggaris dengan potongan kertas kecil. Nah, penggaris itu kan benda yang tidak mengalirkan listrik. Bagaimana sih bisa terjadi aliran listrik? Nanti kita akan belajar. Selanjutnya yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Contohnya adalah listrik di rumah kalian. Itu listriknya mengalir atau listriknya bergerak. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih listrik dalam kehidupan sehari-hari, mari kita melakukan percobaan singkat dan LKPD-nya sebentar Pak Guru akan kirimkan kepada kalian lembar kerja peserta didik untuk praktikum IPA pada hari ini. Nah, silakan dipersiapkan alat-alat bahan dan ikutilah langkah-langkah kerjanya. Ya anak-anak, kita akan belajar
Nanti jika kalian ada yang tidak tahu, bisa langsung WA Pak Guru. Dan kita akan berdiskusi lewat WA Group atau bisa kalian WA pribadi Pak Guru ya. Nah, sekian dulu penjelasannya. Pak Guru akan kirimkan tugas untuk hari ini. Selamat belajar dan ingat jaga kesehatan kalian. Rajin-rajinlah cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Sekian dulu video untuk Pak Guru hari ini. Bye-bye.